Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah Tici Risti dari PKBM Pelangi. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW di Perang Uhud. Setelah umat Islam memenangkan Perang Badar, kaum Quraisy merasa sangat marah dan malu. Mereka tidak terima karena kalah dari pasukan yang kecil yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Untuk membalas kekalahan tersebut, kaum Quraisy menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar dan kuat. Mereka datang dari Mekah menuju Madinah dengan membawa sekitar 3.000 pasukan lengkap dengan kuda dan senjatanya. Tujuannya hanya satu, yaitu menyerang kaum muslimin dan menghapus kekalahan mereka sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kabar itu, beliau segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Sebagian sahabat ingin tetap bertahan di dalam kota Madinah, tapi sebagian lainnya ingin keluar dan menghadapi musuh di medan perang. Akhirnya, Nabi memutuskan untuk bertempur di Bukit Uhud, sebuah tempat yang tidak jauh dari kota Madinah. Pada hari Sabtu pagi, pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 700 orang bersiap melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih banyak. Nabi Muhammad mengatur strategi dengan sangat bijak. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil untuk menjaga bagian belakang pasukan. Nabi berpesan dengan tegas, "Jangan sekali-sekali meninggalkan tempat kalian, apapun yang terjadi. Jika kami menang, jangan turun. Jika kami kalah, jangan turun juga, sampai aku memerintahkan." Pertempuran pun dimulai dengan semangat yang membara. Pasukan muslimin berjuang dengan keberanian dan keyakinan kepada Allah. Dan dengan izin Allah, pasukan Quraisy mulai terdesak dan mundur. Kaum muslimin hampir memenangkan pertempuran tersebut. Namun, ketika melihat pasukan Quraisy mundur, para pemanah di bukit merasa perang sudah selesai. Mereka turun mengambil harta rampasan perang. Padahal Nabi sudah melarang mereka untuk meninggalkan pos. Hanya sedikit yang tetap tinggal di atas bukit. Melihat bukit itu kosong, pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu beliau belum masuk Islam memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka memutar dari belakang menyerang pasukan muslimin yang lengah. Tiba-tiba keadaan pun berubah. Pasukan Islam menjadi kacau. Banyak sahabat yang gugur dan sebagian mundur ke arah bukit untuk melindungi diri. Salah satu sahabat yang sangat pemberani yaitu adalah Tolhah bin Ubaidillah yang melindungi Nabi dari anak panah musuh. Meskipun pasukan Islam akhirnya mundur, mereka tetap menjaga Nabi hingga musuh tidak melukai beliau lagi. Setelah perang usai, kaum Quraisy mengira mereka sudah menang. Namun, Nabi Muhammad tidak menyerah. Beliau menghibur para sahabat yang sedih, mengingatkan mereka agar tidak sombong ketika menang dan tidak mudah berputus asa ketika kalah. Kekalahan perang Uhud bukan karena kekuatan musuh, teman-teman, tetapi karena sebagian pasukan yang tidak taat pada perintah Nabi. Inilah pelajaran berharga bagi seluruh umat Islam. Perang Uhud menjadi pelajaran penting bagi umat Islam mengenai ketaatan, kesabaran, dan bahkan Nabi Muhammad menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Beliau sabar, tidak marah, dan tetap memaafkan kesalahan para sahabat yang telah membuat pasukan kalah. Ya, dari kisah ini kita belajar teman-teman, jika kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi ketaatan kepada pimpinan, keikhlasan kepada Allah. Jika umat Islam bersatu dan taat kepada perintah Allah, Rasul, maka pertolongan Allah akan selalu datang. Maka mari kita teladani sikap Nabi Muhammad yang sabar, pemaaf, selalu mengajarkan umatnya untuk tidak sombong
ketika menang dan tidak putus asa ketika kalah. Karena dalam setiap ujian pasti ada hikmahnya dan kasih sayang akan selalu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah perang Uhud ini, kita belajar teman-teman, Nabi menangani pengkhianatan ini dengan tegas dan keadilan, bukan dengan dendam. Demi menjaga keamanan kota Madinah, Nabi tetap sabar dan pemaaf setelah kekalahan di perang Uhud. Nah, teman-teman, pesan baik yang bisa kita petik adalah teguh dan pemaaf. Kita harus tegas, adil dalam menjaga kebenaran. Namun ingat, pemaaf kepada yang bersalah juga. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Teacher Risti pada sore hari ini. Sampai jumpa di Ramadan Berkisah selanjutnya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama Azwadi Kamila.